Hai guys, aku Maggie dan di video kali ini aku akan membahas mengenai perbedaan yang ada pada film dan juga buku Sunshine Becomes You. Jadi, kemarin aku sempat nonton Sunshine Becomes You dan tentu aja karakternya nggak seperti yang aku bayangkan sih ketika membaca bukunya. Karena waktu aku membaca bukunya, dalam bayanganku Alex Hirano lebih berambut daripada Herjunot Ali. But anyway, berikut ini adalah perbedaan yang berhasil aku spot on dari film dan juga novelnya. Pertama, di dalam novel, Mia Clarke disebutkan sebagai gadis yang diadopsi oleh pasangan Amerika. Jadi dua-duanya orang Amerika, orang tuanya Mia Clarke. Dan mereka mengadopsi Mia Clarke tanpa mengetahui Mia Clarke itu sebenarnya kebangsaan apa. Jadi dia tuh gak jelas asal-usulnya orang apa, yang jelas mukanya mirip dengan orang Asia. Tapi tentu aja karena pengarangnya Ilan Nathan, kita tentu mikir kalau misalnya Mia Clarke tuh orang Indonesia kan. Tapi di dalam film disebutkan bahwa Mia Clarke adalah murni keturunan Indonesia yang diadopsi oleh pasangan Indonesia dan Amerika. Jadi ibu angkat Mia Clarke adalah orang Indonesia di film. Kedua, Alex dan Ray Hirano disebutkan sebagai keturunan Jepang Indonesia di film. Sementara di novel, Alex dan Ray Hirano disebutkan sebagai keturunan Jepang tanpa diberitahu pasangan satunya tuh apa, Indonesia atau Amerika atau whatever. Dan mereka sudah menetap di Amerika selama bertahun-tahun dari sejak mereka lahir. Ketiga, Carl, manajer dari Alex Hirano di novel, dikisahkan sebagai seseorang dengan kepala yang botak, tubuh yang tinggi, dan juga berkulit gelap, dan masih muda. Tapi jika di film, Carl ditampilkan sebagai seseorang yang sedikit melambai, rada-rada lekong, dan rempong, dan juga rambutnya rada pirang, stylish, aneh gitu, campur hitam, gak jelas banget pokoknya, dan rada gendut. Dan jika di novel dikatakan bahwa Carl tampaknya memiliki sedikit ketertarikan pada Mia, di film enggak sama sekali. Aku bahkan gak yakin dia demen sama cewek. Jadi sudah karakter Carl sedikit menyimpang terlalu jauh. For Lucy, temennya Mia, dan juga Ray Hirano, adiknya Alex Hirano, aku pas dengan karakterisasinya. Karena aku gak menyangka yang memerankan Lucy ternyata malah bagus banget aktingnya dan Inggrisnya sangat fluent sampai gak terdengar aneh sama sekali aksennya. Bahkan Herjunot Ali pun aksennya sedikit terdengar aneh terkadang. Seperti waktu dia bilang Sunshine Becomes You, terus dia ngomongnya jadi semacam Sunshine Becomes You. Ya, but whatever, aku suka banget sama Lucy dan aku harap aku bisa nonton dia di film lain. Oh ya, another different characterization is that Alex di dalam film dikisahkan sebagai seseorang yang super galak. Jika di novel dia memang dikisahkan sebagai seseorang yang dingin dan juga galak, tapi kalian belum nonton film, kalian tidak mengerti betapa galaknya Alex di dalam film. Sampai kesannya lebay. Jadi Alex di dalam film super galak dan juga super perfeksionis, seperti ada debu dikit aja dia bakal marah-marah, dan juga Mia salah beliin barang aja dia bakal buang ke tong sampah. Seperti diminta beliin sabun mandi, Mia beliin 250 ml, tapi Alex maunya 350 ml. Oke, lalu itu sabunnya dibuang. That's kinda weird. Ya sudahlah, masih oke. Satu perbedaan besar yang sebenarnya aku rada-rada bete, karena ini tuh trademarknya Mia Clarke, yaitu adalah di novel diceritakan bahwa Mia Clarke membuat kopi terenak yang pernah diminum oleh Alex. Dan itulah sebabnya mengapa Alex sedikit luluh sama Mia. Tapi di film, Mia nggak bisa bikin kopi sama sekali, dia nggak becus sama sekali. Sampai akhirnya Lucy menyarankan Mia untuk menelpon pesuruh Alex yang Alex sukai, dan sekarang udah berhenti bekerja sama Alex, dan minta pesuruh Alex itu untuk ajarin dia cara bikin kopi atau beres-beres rumah. So Mia di dalam film telepon pesuruh Alex dan minta ajarin kopi, dan baru kopinya enak dan Alex suka. Kayaknya different, tapi aku rasa itu mengubah maknanya secara keseluruhan. Karena kalau misalnya pesuruhnya yang ngajarin Mia bikin kopi, artinya ya kopi yang disukain sama Alex tuh kopi pesuruhnya dong, bukan kopi Mia. Karena kan ya takarannya sama kayak yang biasa dibikin pesuruhnya Alex, bukan Mia, right? Detail kecil lainnya yang berbeda adalah di novel diceritakan bahwa Valentino, anak pasangan De Moratis, pemilik restoran De Moratis, meninggal karena kecelakaan, dan Alex menyaksikannya sendiri dan berada bersama Valentino sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi di dalam film ceritanya diubah menjadi bahwa Valentino meninggal karena sakit, lalu dia depresi karena penyakitnya itu, dan sebelum dia meninggal dia memanggil Alex dan memberitahu Alex kalau misalkan hidup
dan capailah apa yang ingin kamu capai. Jangan sia-siakan hidup kamu, semacam itulah. Dan oleh sebab itu, Eleanor Moratti dalam film semacam memberi ceramah kepada Mia, mengatakan bahwa Alex sebenarnya galak karena dia nggak mau orang menyanyiakan hidupnya, dia nggak mau orang nggak berusaha semaksimal mungkin, dia mau semua orang bekerja sekuat tenaga mereka, berusaha sebaik mungkin. Makanya Alex jadi galak kepada semua orang. What an excuse, right? But itu like an awkward moment di mana Eleanor ceramah ke Mia mengenai hidup, dan aku yang nonton kayak what the hell happened here? But yeah, actually mungkin itu mereka mau memasukkan adegan itu agar lebih ada life lesson di dalam filmnya, tapi aku nggak tahu lah. Oh ya, ada beberapa adegan yang dibalik urutannya, tapi aku rasa itu nggak mengubah keseluruhan cerita sih. Lalu juga ada beberapa adegan yang dipotong. Jadi kalau misalkan di novel, setelah Mia dan Alex ke The Morattis bareng-bareng, lalu mereka jadi lebih akrab kan. Setelah itu Mia sempat sarapan bareng keluarganya Alex, bareng sama Ray dan mama papanya. Lalu juga di novel si Mia sempat mau diajak ngedate sama Ray, tapi dia nggak bisa dan akhirnya malah datang ke rumah Alex. Jadi lebih ada step by stepnya sih buat dia jatuh cinta kan. Tapi kalau misalkan di novel, habis mereka ke The Morattis, tahu-tahu aja semua itu di-cut yang aku bilang tadi, dan langsung ke adegan dimana Mia dan Alex udah nggak ketemu sama 2 minggu dan mereka baru ketemu lagi di restoran waktu Mia ngedate sama Ray. Itu rada awkward karena tahu-tahu aja Alex yang super galak, bahkan lebih galak daripada novel, udah baik, super baik sama Mia. Kayak, well Mia, jadi dia langsung baik gitu aja sama Alex dan welcome Alex setelah dia diajak ke The Morattis. That's kinda off there. Aku rasa itu sedikit aneh sih. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau bikin adegan sarapan atau apa, mereka bisa fast forward adegannya kan, adegan demi adegan yang menunjukkan bahwa Alex dan Mia semakin akrab setiap harinya, right? Tapi mereka nggak, dan mereka cut itu semua sampai perkembangan hubungannya rada aneh. Tapi dari situ ke belakang semuanya mirip sama novel dan cuma detail-detail kecilnya aja yang berubah dan ya. Okay, I guess. And now we'll go to the part of the D-Black dance party. Jadi di buku diceritakan bahwa Mia mengenakan gaun berwarna hijau, tapi di film Mia mengenakan gaun berwarna hitam dan juga semacam mini dress. Padahal di buku it's a long dress. But ya itu cuma detail yang berbeda, sedikit detail yang berbeda. Lalu yang aneh adalah di buku diceritakan bahwa Ray Hirano dan Mia berdansa waltz. Makanya si Alex sempat, wow, aku gak nyangka kalau misalnya adik aku seorang b-boy bisa dansa waltz. Tapi di film, Ray dan Mia dance contemporary. I don't know, aku gak tahu aku bisa ngomong itu contemporary atau enggak, karena it's a bit ridiculous dan awkward seperti biasa. Jadi semacam Ray dan Mia di tengah lantai dansa dikelilingi oleh orang-orang lain yang gak ikut berdansa. Mereka semacam dance bareng yang udah di choreograph sebelumnya. It's a bit weird, seriously. Aku kayak, ya oke lah. Lalu yang lebih aneh lagi adalah Alex dan Mia berdansa tango setelahnya. Tangonya tuh yang angkat-angkat kaki dan muter-muter gitulah. Padahal di novel ceritakan bahwa Alex bisa berdansa sedikit, right? Padahal di film dia dansa tango yang jelas-jelas bukan sedikit berdansa. Okay, so overall sebenarnya filmnya execute the novel quite well. Mereka nggak motong banyak adegan, cuma yang aku sayangkan adalah terkadang rasanya satu adegan tuh begitu kosong dengan nggak ada background musiknya. Jadi misalnya setelah satu adegan yang penuh dengan background music, terus tahu-tahu aja adegan selanjutnya bisa kosong melompong, cuma 2 orang pemerannya yang ngomong satu sama lain dan benar-benar disorot secara diam sampai mereka tuh kayak latihan dialog. Benar-benar kosong dan kita dengerin cuma kayak bosen banget sih, bagian-bagian kayak gitu bosen banget. Dan menurut aku harusnya itu bisa diakalin ya, jadi lebih baik gimana gitu. Karena beneran yang nonton tuh bosan banget, karena mereka kayak kita tuh lagi ngeliat mereka lagi latihan, kayak gitu sih. Lalu aku berani taruhan ada beberapa bagian dance yang ada beberapa bagian dance yang Nabila digantiin sama Stan.
Karena di bagian awal ketika disorot Mia Clarke sedang latihan dance kontemporer, itu disorot secara keseluruhan. Mukanya Mia, dia lagi ngelakuin pose dan segala macam. And it wasn't that great. Dance pertama itu sangat nggak menyentuh atau keren. Lalu dari waktu Alex masuk ke teater Juilliard dan melihat Mia sedang tampil di atas panggung, itu tahu-tahu aja di dance-nya jadi lumayan oke. Ada sedikit lompat di sana sini dan melakukan Arabiata or whatever it is, I don't know the name. Habis itu, tapi yang aneh disorot dari belakang. Like what the hell? Kenapa kamu nyorot orang yang lagi dance dari belakang? Jadi mukanya gak kelihatan sekali. Seriously, orang bego mana yang nyorot orang dari belakang? Jadi apalagi itu kok bukan stunt, right? Jadi aku merasa nangkap beberapa kali, mungkin Mia itu digantikan oleh Stan, dan tentu aja Alex gak main piano secara real. Satu-satu adegan piano yang dilakukan oleh Herjunot Ali, I guess cuma yang di trailer. Ya aku gak maksa mereka buat belajar sih, kalau gak bisa ya gak apa-apa. Tapi ya sudah, I'm just saying. So anyway, walaupun orang-orang banyak yang bilang kalau misalnya filmnya jelek, aku gak ngerasa jelek-jelek banget. Aku rasa ya kelihatan lah produser berusaha sebisa mungkin buat adaptasi itu, dan tanpa ada di-cut sedikit pun, karena dialognya pun banyak yang persis. Catat itu, persis. Dan tadinya aku kira Nabila actingnya bakal jelek banget, tapi aku gak nyangka kalau actingnya ternyata lumayan. Seriously, acting Nabila nggak parah-parah banget. Walau memang kelihatan dia kadang kaku di beberapa tempat, kadang ngomongnya lelet. Like, saya paham Alex. Dan dia sering tersenyum di akhir kalimat, seperti nggak ada ekspresi lain. Tapi anyway, lumayan acting Nabila, dan aku nggak nyangka Nabila bisa acting sebagus itu. So overall, kalau misalnya aku disuruh kasih skor buat misalkan buat film ini, aku bakal kasih film ini nilai 7 out of 10. Lumayan bagus kan? Jadi aku rasa cuma itu aja yang bisa aku ngomongin seputar Sunshine Becomes You movie versus book review. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain mengenai film ini, atau ada bagian lain yang berbeda dan aku terlewat, walaupun aku yakin pasti ada, tapi aku malas ngomong karena itu begitu detail, silahkan komen di bawah. Don't forget to share this video, like, and also subscribe my channel. Bye, happy reading!